Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita haturkan atas berkat rahmat dan nikmatnya hingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Bengkal, Bapak Rozali MPD. Yang saya hormati Bapak Agung Cahyono sebagai narasumber pemateri kita pada hari ini, serta Bapak Ibu guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sama-sama menyaksikan salah satu agenda dari pendidikan guru penggerak yang dilalui oleh Pak Agung, di mana pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan mengenai diseminasi budaya positif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan dan arahan sekaligus dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Bengkal. Dengan hormat kepada Bapak Rozali MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Bapak Agung Cahyono, yang saya hormati Bu Sugianti selaku calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Bengkal angkatan 11. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir memenuhi undangan dari calon guru penggerak kita dalam agenda pagi hari ini, Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024, mengenai pengimbasan atau diseminasi ilmu-ilmu hasil pembelajaran rekan-rekan dari CGP yang sudah didapat di modul 1.4, yang biasanya kalau tidak salah itu di setiap akhir sesi modul, rekan-rekan dari calon guru penggerak ini akan diberikan tanggung jawab untuk kepada Pak Agung Cahyono dan Bu Sugianti yang hingga detik ini telah berkontribusi banyak dan tanpa letih, tanpa lelah, terus belajar keluar dari zona nyaman, keluar dari kotaknya untuk mencari ilmu lebih. Dalam hal ini mengikuti program guru penggerak tersebut. Harapannya Bapak Ibu sekalian, teman-teman dan rekan-rekan guru, baik staf tata usaha, guru tenaga pendidik dan kependidikan, bisa semaksimal mungkin menyerap atau mengambil ilmu positif atau dampak positif yang rekan-rekan CGP kita pelajari dan bisa harapannya nanti diimbaskan begitu dalam pembelajaran dan dalam pelayanan kepada murid-murid kita di SMA Negeri 1 Muara Bengkal. Calon guru penggerak kita ini, baik Pak Agung maupun Bu Sugi, tentunya telah berkomitmen, otomatis sudah ada yang harus dikorbankan, baik waktu, tenaga, pikiran, keluarga, dan segala macam. Tentunya hal itu kita berharap berdoa bersama nantinya di ending, di akhirnya berbuah manis, mendapatkan hasil yang terbaik. Kita doakan rekan-rekan CGP kita dari SMA Negeri 1 Bengkal nanti maksimal hasilnya, bisa menyelesaikan kegiatan pendidikan ini dari awal hingga akhir, ilmunya makin bertambah dan bisa dipraktekkan dan bisa dibagikan dengan teman-teman semua di sekolah kita. Artinya saya secara pribadi merasa bersyukur dan senang, berbangga hati karena sekolah kita ada 3 sejauh ini sudah melaksanakan atau mengikuti program guru penggerak. 1 alhamdulillah sudah selesai, Bu Nisa, dan sekarang yang sedang terpacu untuk bisa mengikuti jika seandainya program ini berkelanjutan begitu. Namun sampai detik ini yang saya lihat itu di di SIM BKP itu pengumumannya baru calon pengajar praktik angkatan 12 yang dibuka oleh pemerintah. Namun untuk guru penggeraknya belum saya lihat. Harapannya ya nanti dibuka oleh pemerintah, ada lagi program guru penggerak angkatan selanjutnya. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mungkin tujuan dari diseminasi atau pengimbasan yang rekan-rekan Pak Agung dan Bu Sugi laksanakan hari ini adalah hari kedua,
yaitu mungkin arahnya nanti adalah bagaimana kita bisa diharapkan rekan-rekan guru itu melalui materi yang akan dibawakan oleh Pak Agung ini bisa memberikan dampak dalam pembentukan karakter murid kita, Bapak Ibu. Mana karakternya harapannya bisa unggul dan punya akhlak yang mulia intinya gitu. Seperti apa ya, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang kita anut bersama gitu, harapannya begitu. Jadi budaya positif itu bisa tumbuh nanti dengan pembiasaan positif gitu. Jadi anak-anak kita nanti harapannya punya nilai bertanggung jawab, mandiri, dan punya empati bersama sesama temannya atau sama kita. Jadi harapannya itu dan banyak lagi nilai-nilai yang baik yang kita anut, yang harapannya bisa tumbuh dan berkembang di sekolah kita nantinya. Tentunya ini tidak akan bisa jalan gitu kalau hanya Bu Nisa, Pak Agung, dan Bu Sugi yang melaksanakan ini. Harapannya juga teman-teman sekalian serempak kompak nanti bisa bersinergi melaksanakan ilmu yang kita pelajari selama 2 hari ini bisa diterapkan di kelas begitu. Minimal misalnya nanti dalam kelas itu dibuat teknisnya mengenai kesepakatan kelas yang nantinya akan tumbuh menjadi keyakinan sekolah. Jadi kita punya nilai-nilai yang kita anut dan kita yakini bersama, dan itu yang harus kita pegang teguh bersama gitu. Ya, saya berdoa artinya teman-teman yang CGP ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan terutama adalah kesehatan dalam hal mengerjakan tugas, baik secara luring maupun daring nantinya tetap diberikan kekuatan oleh Allah SWT, didukung oleh keluarga, tidak kurang satu apapun intinya begitu, dan bisa berjalan lancar hingga selesai nanti. Saya ucapkan selamat kepada Pak Agung dan Bu Sugi yang sudah sampai di sesi ini, detik ini di modul 1.4. Masih ada 2 modul kalau tidak salah itu yang harus mereka perjuangkan dan selesaikan, yang memerlukan energi dan artinya fokus pikiran yang maksimal. Semoga kegiatan nanti bisa berjalan lancar dan teman-teman bisa menyimak dan mendapatkan manfaat dari program diseminasi modul 1.4 ini. Demikian dari saya, sambutan dan arahan sekiranya berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Boy Gianti SPD yang telah memberikan sambutan dan arahan untuk kami. Acara selanjutnya adalah presentasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Cahyono SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Rozali, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Bengkal. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi dari bagian dari program Guru Penggerak. Baik ya, jadi dari pengimbasan ini ada beberapa perangkat yang akan kita pahami, yang akan kita gunakan nanti untuk mewujudkan tujuan pendidikan kita. Masa sekarang ini tujuan pendidikan kita adalah mengambil dari intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu adalah alur dari Merdeka Belajar. Yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun supaya mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, keselamatan dan kebahagiaan. Jadi itulah tugas kita. Hanya menuntun, pendidikan itu sebagai prasyarat untuk menuntun. Untuk menuntun kita dibekali 7 perangkat. Dalam mengelola siswa, kita ada 7 perangkat yang bisa kita gunakan nanti untuk membantu kita mengelola siswa mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama, disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif.
Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sudah lama sekali, zaman dulu. Namun ternyata terkonfirmasi oleh gagasan atau sejalan dengan Daine Gose dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Betapa hebatnya pada zaman dulu sudah membuat suatu gagasan yang disepakati oleh tokoh praktisi dunia pendidikan di Eropa, Daine Gose. Jadi apa sih disiplin itu? Mohon perhatian, ada 4 gambar yang saya tampilkan Bapak Ibu. Ada anak membuang sampah, ada berkendara bermotor menggunakan helm, ada anak SMA menggunakan masker, ada anak siswa yang tekun belajar. Menurut Bapak Ibu atau menurut definisi tadi, ini adalah disiplin atau bukan model kayak gini nih? Ada yang disiplin, ada yang bukan, ada dualisme jawaban. Jawabannya adalah ini bukan disiplin sebenarnya. Loh kok bisa? Aneh ya. Seolah-olah bertentangan dengan kebiasaan kita yang kita pahami di masyarakat. Kalau ini bukan disiplin, ini apa? Inilah wujud dari disiplin yang bisa kita lihat. Ini perwujudannya. Definisi yang paling mudah, disiplin itu apa? Disiplin adalah cakap mengontrol diri. Seperti merujuk dari Ki Hajar Dewantara di depan tadi. Cakap mengontrol diri, merdeka, tidak terperintah, karena sudah bisa memerintah dirinya sendiri dengan sekeras-kerasnya. Apabila dia tidak mampu, dia memerlukan bantuan eksternal dari luar. 1, 2, harapannya yang ketiga adalah memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Inilah yang akan kita tanamkan kepada diri siswa. Motivasi intrinsik ini merujuk pada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu merujuk atau mengambil dari nilai-nilai di agama. Jadi seperti itu. Kenapa Bapak Ibu tidak terlambat ke sekolah? Padahal kalau hujan-hujan kan enak tidur di rumah, molor dikit. Nah, kenapa Bapak Ibu menyegerakan bangun, mandi, terus berangkat ke sekolah? Kenapa kita selalu mengusahakan sholat tepat waktu? Kenapa kita jika tidak bisa masuk memberitahu pada atasan? Kita tidak bisa kerja, ada halangan, ada keperluan, kita memberitahu kepada atasan. Itu adalah bentuk-bentuk disiplin yang didorong oleh motivasi internal dengan mengontrol diri sekuat-kuatnya tadi. Jadi seperti itu. PR kita adalah memahamkan, membiasakan motivasi intrinsik ini kepada siswa. Karena apa? Karena motivasi ini bertahan dalam jangka panjang tanpa ada pengawasan, tanpa ada pemantauan. Kita sholat kan nggak disuruh orang tua. Mungkin awalnya motivasi dari luar dulu, disuruh nak waktu sholat dulu. Nah, seperti itulah mudahnya kita memahami. Setelah tertanam, maka kita sudah terbiasa sholat sendiri, menjadi manusia yang diinginkan dengan memegang teguh pada nilai-nilai keyakinan tadi. Sampai di sini ya.
Jadi disiplin itu adalah cakap mengontrol diri. Bentuknya ya tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencontek ketika ujian. Itu bentuk untuk siswa-siswi kita. Baik, saya lanjutkan. Itu mengenai disiplin. Semua nilai ini saling terkait. Nilai yang kedua adalah nilai kebajikan, universal. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Merdeka Belajar, alur Merdeka Belajar, nilai kebajikan yang kita gunakan yang berlaku saat ini adalah nilai-nilai kebajikan universal dari profil pelajar Pancasila. Apakah hanya itu nilai kebajikan itu? Tidak. Ada banyak sekali nilai kebajikan, namun beberapa aja yang saya tampilkan untuk membuat contoh. Nilai kebajikan apa sih? Kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai kebajikan. Nah, biasanya ini oleh guru-guru diwujudkan dalam bentuk menyanyi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Alhamdulillah, mantap ini. Alhamdulillah, saya tidak menyangka ibu saya senior saya ternyata hafal lagunya. Mantap ini, 2 jempol. Betul, ini hal baru bagi saya, Pak Akep. Saya nggak menyangka begitu hafal lagunya dengan baik. Ya, jadi urutannya itu bisa dibolak-balik, tapi itu 5-6 nilai yang kita kasihkan profil pelajar Pancasila. Ada nilai-nilai kebajikan lagi dari PYP, Primary Years Program. Nah, nilai-nilai kebijakan universal ini nanti yang akan kita gunakan, yang akan kita pilih untuk membuat keyakinan kelas. Jadi fondasinya aturan sekolah, terus merujuk pada nilai kebajikan ini. Yang membuat siapa? Dalam hal ini profil pelajar Pancasila dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya adalah teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia dalam melakukan sesuatu. Ketika dirangkum seluruh dunia itu manusia itu memiliki 3 motivasi. Ini yang saya kaitkan dengan motivasi intrinsik tadi. Yang 1, 2 itu motivasi eksternal, bisa ekstrinsik bisa. Yang nomor 3 itu adalah motivasi intrinsik. Motivasi nomor 3 inilah tadi yang dipetik salah satu yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Menjadi manusia yang merdeka, tidak terperintah karena sudah cakap memerintah dirinya sendiri. Nilai motivasi yang pertama adalah kenapa kau melakukan itu nak? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin motivasi kita pada waktu sekolah itu seperti itu. Kenapa cepat-cepat sekolah? Nanti dihukum di sekolah. Makanya harus cepat. Motivasi enggak apa. Motivasi pertama tahapannya memang seperti itu. Itu motivasi eksternal. Takut dihukum, makanya dia tidak terlambat ke sekolah. Takut mencontek, makanya dia tidak mencontek. Efeknya apa? Kalau takut nanti arahnya ke motivasi intrinsik. Dia akan belajar dengan giat. Ya, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu mengerjakan PMM, tujuannya apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau namanya ditulis diumumkan di WhatsApp, terus di-sharing sekolah kita, bapak ini belum selesai menyelesaikan PMM, maka itu tidak nyaman bagi kita. Makanya kita menghindari itu, kita kerjakanlah PMM. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau sudah PMM selesai, maka kita mendapat SKP. Nah, SKP inilah imbalan bagi kita. Tujuannya apa? Kita bisa naik pangkat
dengan SKP. Ini saya contohkan untuk Bapak Ibu guru. Nanti yang bisa disamakan dengan kondisi murid di sekolah kita. Jadi kalau kita memahami dulu akan mudah untuk mencarikan padanan. Nah, yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang kedua. Masih termasuk motivasi eksternal. Ini adalah tahapan tidak apa-apa. Apakah itu jelek? Ya tidak. Tahapan yang harus dilalui. Berikutnya yang ketiga, apabila sudah matang, biasanya itu dia melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Contohnya, siapa yang tidak kenal Ibu Ida? Bu Ida itu dikenal karena apa? Rajin masuk kelas. Ya toh? Nah, karena Bu Ida memegang nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai yang dia yakini. Menghargai diri sendiri, menjadi orang yang dia inginkan. Kecuali ya ada keperluan, itu kan tidak bisa masuk kelas. Jadi seperti itu. Ini motivasi intrinsik. Saya kenal pertama kali masuk ke sini 2011, itu sudah seperti itu Bu Ida sampai sekarang. Bisa saya jadikan panutan. Jadi yang dimau itu adalah kita bisa menanamkan motivasi intrinsik kepada anak didik kita. Nanti secara otomatis dia akan berbuat, berkata, berlaku, beraction menurut nilai-nilai kebajikan. Karena sudah dorongan dari dalam diri sendiri. Nilai disiplin positif, nilai kebajikan, nilai motivasi itu adalah saling terkait satu sama lain. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya adalah nilai dari keyakinan kelas. Di layar itu adalah contoh bentuk dari keyakinan kelas. Sekalian saya mohon izin ya Bapak Ibu, nanti kalau di kelasnya wali kelas tiba-tiba ada tempelan seperti ini di kelasnya, itu berarti keyakinan kelas antara saya dengan siswa. Karena ini adalah nilainya universal, berlaku buat siapa aja, dan nilainya positif semuanya. Nanti kalau keyakinan kelas itu sudah merata di semua kelas, itu bisa diadopsi menjadi keyakinan sekolah. Mengapa kok namanya keyakinan? Kok bukan peraturan saja Pak? Ada loh peraturan. Kok kenapa repot-repot bikin keyakinan Pak? Jawabannya adalah keyakinan kelas itu sifatnya mudah diingat, simple, sederhana, menggunakan kata-kata yang pendek, dan merujuk pada nilai-nilai kebaikan yang sering kita lakukan. Makanya disebut keyakinan. Keyakinan merujuk pada nilai-nilai universal tadi. Nilai universal mengambil dari nilai agama, maka disebutlah keyakinan. Kalau peraturan sekolah itu lebih resmi, lebih detail. Baju harus dimasukkan, baju putih hari ini, celana warna putih hari ini, warna abu-abu hari ini. Keyakinan kelas itu tanggung jawab. Terus budayakan 5S, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, tolong menolong, itu adalah keyakinan kelas. Bagaimanakah cara membuat keyakinan kelas? Nanti Bapak Ibu bisa membuat sendiri-sendiri, mudah, gampang, simple. Syaratnya semua hadir di kelas, berkumpul menjadi satu. Lalu Bapak Ibu memandu untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Setelah anak dikumpulkan, anak dituntun. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Berilah narasi. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang akan kita pegang teguh bersama. Nilai-nilai yang universal dan mudah kita ingat anak-anak. Setuju? Mau Bu? Mau Pak? Seperti itu. Kalau mau, kalian masih ingat peraturan sekolah?
Masih ingat Pak? Oke. Dari peraturan sekolah itu, mana nilai-nilai yang ingin kita ambil menjadi keyakinan kelas, sambil Bapak Ibu menunjukkan nilai-nilai yang ini. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita comot, kita ambil untuk membuat keyakinan kelas. Tidak banyak, jadi sedikit saja, bisa 5, 6, atau 7, atau 4. Nilai mana yang akan kita sepakati, akan kita pegang teguh bersama, dirumuskan, dirundingkan di kelas bersama-sama anak. Biasanya anak itu bahasanya kan panjang ya Bapak, jadi ada peraturan yang menyebutkan saya itu harus bertingkah laku yang baik. Terus kalau saya pinjam punya teman, saya harus mengkonfirmasi dulu, izin dulu kepada yang bersangkutan. Habis itu yang bersangkutan ada apa namanya, memberikan klarifikasi boleh apa enggaknya. Habis itu saya harus mengembalikan lagi. Itu biasanya kalimat panjang oleh siswa. Maka guru tugasnya meringkas kalimat panjang tadi dengan bahasa yang positif. Umpamanya dengan menghormati barang orang lain dan mengembalikan kembali. Itu adalah ringkasan dari kalimat-kalimat positif tadi. Dari kalimat yang panjang, kita ringkas menjadi kalimat positif tadi. Lalu dari kalimat positif, itu kita rujukkan lagi. Kira-kira nilai yang tadi anak-anak, nilai bertanggung jawab tadi, ya, nilai pinjam terus mengembalikan lagi, itu masuk pada nilai mana? Kita katakan itu adalah nilai bertanggung jawab. Berarti kita mengambil atau mendapat satu nilai, ya. Jadi keyakinan kelas pertama adalah nilai tanggung jawab. Sudah jadi satu nilai keyakinan kelas. Tanggung jawab tadi isinya apa? Isinya sudah kita bahas bersama-sama, sudah kita deskripsikan lagi bersama-sama tadi. Begitu juga dengan keyakinan kelas yang kedua, ketiga, dan keempat. Ambil sesuai kebutuhan di kelas itu. Baik ya, Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan kembali. Baik Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu dimiliki oleh guru, diimplementasikan oleh guru kepada siswa. Ya, jadi ini adalah peran guru melakukan sesuatu kepada siswa. Ada 5 posisi kontrol yang sudah dirangkum yang bisa kita gunakan. Apakah ada yang terbaik? Ada. Apakah ada yang jelek? Semuanya baik, tergantung situasi dan kondisinya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ciri-cirinya apa? Menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Dengan mata melotot, dengan menunjuk, awas kau, kalau nggak ngikutin. Kamu selalu ada salah. Dengan ada yang keras, ada yang kasar. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Seperti itu. Model guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Apakah ini jelek? Tidak juga. Semua tergantung situasi dan kondisi. Namun akan lebih baik apabila kita menggunakan posisi penghukum ditutup dengan posisi kontrol manager nanti. Nanti Bapak Ibu akan paham. Yang kedua adalah posisi kontrol guru membuat merasa bersalah. Kata-kata yang keluar itu lembut. Misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Tidak marah-marah, tidak mentak-mentak, tidak melotot, tidak. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ayo. Di posisi ini, murid-murid merasa buru. Dia merasa dirinya itu mengecewakan. Murid merasa tidak berharga.
terlihat jelek di mata orang-orang yang dihormati atau yang disayanginya. Selanjutnya itu ada posisi teman, pemantau, dan manajer. Posisi teman biasanya itu sering kita gunakan, termasuk saya. Saya dulu itu sering menggunakan posisi teman, walaupun belum tahu lah ada 5 posisi kontrol, tapi ternyata saya menggunakan posisi teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid atau dengan bahasa humor, tapi untuk mengajak atau mengarahkan. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak ada bantuan. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi seperti itu. Dengan bahasa yang datar, flat, dengan humor, tapi intinya adalah melarang sesuatu. Berikutnya adalah posisi pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, pertanyaan diajukan sebagai pemantau adalah pemantau itu biasanya resmi. Dia yang digunakan adalah peraturannya apa? Hari ini peraturannya apa? Sekolah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa coba kalau kamu melakukan seperti ini? Dengan bahasa yang datar, tidak marah, juga tidak terlihat kecewa, tapi flat gitu. Itu posisi pemantau. Terus yang paling bagus adalah posisi manajer. Sebisa mungkin kita kalau sudah terlanjur menggunakan posisi yang lain, misalkan posisi penghukum, kita tutup dengan posisi manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, kembali ke keyakinan kelasnya, karena itu adalah senjatanya, keyakinan kelas nanti. Apakah kamu meyakini nilai ini? Itu adalah posisi manajer. Itu semua bisa berjalan apabila sudah terbentuk keyakinan kelas dan sudah dipahami semuanya antara guru dan siswa. Lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini kita pasti sudah ada gambaran
Kira-kira kalau kita menyelami posisi kontrol yang mana aja yang pernah kita lakukan, kita akan mengetahui sendiri. Namun dari paparan video yang tadi, posisi yang utama adalah posisi manajer. Namun perangkat-perangkat lain juga harus ikut berjalan untuk bisa menggunakan atau mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mohon izin saya melanjutkan kembali. Ada beberapa slide lagi yang ingin saya sampaikan, dan lagi kita akan masuk pada sesi diskusi. Mohon Bapak Ibu bisa memberikan mungkin masukan kah atau pertanyaan buat kami. Mohon izin, tadi yang ini sudah kayaknya ketinggalan ya? Iya, ketinggalan kan ya? Mohon izin ini menyelipkan. Jadi perangkat yang 1, 2, 3, 4, yang kelima tadi adalah mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Setelah dirangkum, ada 5 kebutuhan dasar yang diperlukan atau yang digunakan manusia. Begitu juga dengan anak. Mulai dari kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan dasar akan kasih sayang, kebutuhan dasar kebebasan, kebutuhan dasar kesenangan, dan kebutuhan dasar penguasaan. Apabila kita memahami kebutuhan dasar siswa, maka diharapkan kita bisa lebih arif, lebih bijak memahami siswa itu sendiri. Contoh kasus, ini ada kasus nama siswa bernama Doni. Ketika dia membuat suatu kesalahan, ya suatu prahara gitu ya, dan dipanggil ke kantor, Doni menjawab, "Kenapa kamu lakukan itu, Don?" Jika jawaban Doni adalah, "Saya lapar Pak, saya tidak punya bekal," maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Namun apabila jawaban Doni itu, "Pak, saya senang diperhatikan teman-teman, makanya saya ambil makanannya," berarti Doni kurang kasih sayang. Dia memerlukan kebutuhan dasar kasih sayang. Mungkin di rumahnya kurang mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga, bila jawaban Doni, "Saya merasa bosan dengan bekal yang diberikan ibu saya, Pak, anak ini aja tiap hari, tahu tempe tigu, itu aja. Makanya saya ambil bekalnya si umpamanya Cindy gitu. Kenapa kamu lakukan itu, Don?" "Ya itu Pak, itu aja ya, bosan." Berarti dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya berupa rasa kebebasan. Berikutnya adalah bila jawaban Doni itu, "Saya melakukan karena iseng." Iseng aja Pak, gak ada yang lain. Saya ada uang saku, saya juga dikasih bekal yang cukup banyak, variatif gitu. Saya mau senang aja. Itu berarti kebutuhan dasar kesenangan yang dilakukan oleh Doni itu. Jadi dia tidak yang lain, tapi senang aja, usil, itu aja. Terus berikutnya kelima adalah bila jawaban Doni itu, "Saya merasa hebat karena temannya jadi takut Pak dengan dia, dan itu dia akan menuruti keinginan saya." Maka itu Doni sedang memperagakan kebutuhan dasar penguasaan. Jadi rasa dihormati, disegani, ditakuti, karena intimidasi. Dia sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar berupa kebutuhan dasar penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar yang bisa kita gunakan menjadi rujukan dalam menilai siswa kita. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Tadi sudah sampai pada 5 posisi kontrol ya. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Mari kita saksikan. Maaf. Buat apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan,
dengan siswa, suatu kasus anak di sekolah. Ada 3 sisi, bawah, sisi samping kiri, dan sisi samping kanan. Yang sisi paling bawah itu isinya adalah menstabilkan identitas. Yang di sisi kiri itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang di sisi kanan menanyakan keyakinan yang dia yakini. Yang di luar daripada segitiga itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas, atau untuk memvalidasi tindakan yang salah, atau untuk menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, saya mau flashback ke belakang. Pak Indra, Pak Muji masih ingat Sahrial? Kasus Sahrial zaman dulu, Pak Indra masih ingat ya? Kenapa dia ke sekolah marah-marah bawa parang? Kok bisa begitu, ada apa? Penjelasannya seperti ini. Ini adalah anatomi otak manusia yang akan merespon semua tindakan atau rangsangan dari luar. Ketika kita menggunakan bahasa verbal keras ataupun tindakan, maka dia akan merespon. Yang paling pertama adalah otak reptil, yang kedua otak mamalia, dan ketiga adalah otak neokortek atau otak budi luhur. Nah, otak yang ketiga inilah yang dimiliki oleh manusia. Namun sayangnya cara kerjanya dia tertutupi oleh 1 dan 2 terlebih dahulu. Dia tidak akan langsung direspon dengan otak neokortek. Mekanisme kerjanya didengar dulu oleh otak reptil. Otak reptil itu apa? Insting, reaksi, spontan, ketakutan, stres, terancam, bersalah, bertahan, melawan, memukul, menendang, lari. Itu adalah otak reptil. Refleks cepat, berpikir jangka pendek, tidak berpikir jangka panjang. Itulah adalah respon yang pertama. Apalagi kalau dia sering menggunakan respon ini, maka dia akan secara terbiasa. Yang kedua adalah otak mamalia. Ini terkait dengan perasaan emosi, sedih, bahagia, marah, terus ada tekanan darah, detak jantung. Itu semua yang mengatur adalah otak mamalia. Diproses di situ informasi dari otak reptil, teruskan ke otak mamalia, direspon oleh tubuh kita. Kalau kita sering menggunakan respon otak mamalia, maka itulah respon utama yang sering kita lihat dari perilaku seseorang. Kalau Sahrial dulu, dia merespon dengan otak reptilnya. Jadi yang salah siapa? Ya sebenarnya terkait dua-duanya. Bagaimana kita memilih posisi kontrol dengan mengetahui mekanisme kerja otak ini, dan kita bisa melihat bagaimana respon Sahrial waktu itu. Ketika dia marah-marah ke sekolah, bukan marah sih, terlambat, dimarahin, pulang lagi ke sekolah lagi, dia membawa parah sekolah. Terus yang ketiga adalah otak neokortek atau otak budi luhur. Inilah adalah otak yang paling besar. Yang warna biru dan warna coklat itu Bapak Ibu, itu adalah otak budi luhur atau neokortek dalam bahasa medisnya. Otak inilah yang membuat kita berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya. Di situ kita bisa ada ide, gagasan, berbicara, berkreasi, mengendalikan emosi, berperilaku dengan baik, menciptakan suatu intuisi, bermain gitar, seni, dan sebagainya. Di otak inilah asbabun nuzulnya, kita bisa punya perilaku seperti itu. Sayangnya lagi tadi, itu respon yang ketiga. Tergantung kita sering mana. Kita memupuk diri kita itu menggunakan respon yang mana. Lazimnya kalau sudah dewasa, biasanya cenderung ke otak neokortek atau otak budi luhur. Kalau masih anak-anak, mungkin dia belum terbiasa. Dia sering merespon otak reptil itu laki-laki. Untuk wanita biasanya otak mamalia. Karena dia nggak berani untuk melawan, memukul, menendang. Mungkin ada sih yang lain. Mungkin beberapa ada. Tapi mayoritas itu biasanya mamalia. Apakah cara-cara ini bisa berhasil, Bapak Ibu? Apakah segitiga restitusi ini bisa berhasil? Mohon maaf. Menurut riset yang sudah dilakukan, itu bisa berhasil. Kenapa? Karena mekanisme kerja otak tadi dan posisi kontrol guru yang mengarahkan. Kecuali kalau anaknya memang sudah
sudah bandel sekali, itu bahasa psikologisnya apa ya? Ada yang tahu ya? Penyimpangan psikologis yang bandel sekali itu loh. Ya. Ada kan di ingatan kita? Itu sudah tidak bisa diperbaiki. Perilaku yang menyimpang tadi, itu ada istilahnya dalam psikologis. Namun kalau kondisi normal, anak-anak itu bisa diarahkan dengan cara-cara yang tadi. Kenapa Syahrial dulu berperilaku seperti itu? Karena kita tidak menstabilkan identitas. Langsung kita marah-marah, Syahrial merespon dengan otak reptilnya. Kalau menstabilkan identitas dengan melakukan, mungkin berbicara kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, Bapak pun pernah melakukan kesalahan, terus disambung lagi dengan kalimat yang lain. Maka perilaku membangkang itu akan berubah menjadi kooperatif. Karena dia tidak tersakiti secara psikolog, secara jiwanya. Maka dari itu yang pertama kali adalah menstabilkan identitas. Setiap orang punya kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi bukan itu yang terpenting. Disambung step yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan ini tadi, ya toh? Adakah cara yang lain efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah memvalidasi tindakan yang salah, itu menegaskan kamu itu salah nak, tapi dengan bahasa yang indah didengar. Tapi muatan maksudnya itu adalah kamu melakukan ini itu salah nak, dengan bahasa-bahasa yang tadi. Terus yang ketiga, setelah validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Inilah pentingnya keyakinan kelas yang harus kita buat dulu Bapak Ibu. Jadi kalau kelas itu sudah tahu, semua siswa sudah tahu keyakinan kelas, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kedepannya perbaikan apa yang bisa kamu lakukan? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita menuntun siswa, jadi siswa sendiri yang memberikan solusi dengan keyakinan kelas yang sudah kita siapkan tadi. Berhasil, insya Allah berhasil. Selama anak tidak memiliki penyimpangan psikologis tadi. Mohon izin melanjutkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan contoh penerapan video segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mampu segitiga restitusi. Iya, Cara. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku boleh katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung katain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah.
Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru semuanya. Demikian tadi adalah pemaparan materi dari modul 1.4 budaya positif dari program Guru Penggerak. Mohon izin bagian-bagian yang kurang jelas bisa kita diskusikan bersama-sama, atau mohon izin Bapak Kepala Sekolah memberikan penguatan dari materi yang saya sampaikan tadi. Baik, seperti itu ya. Jadi untuk sesi diskusi dipersilakan Bapak Ibu langsung mengambil mic dan menanyakan bagian mana yang kira-kira belum bisa dipahami. Monggo silakan. Ada? Siapa? Bu Titi? Atau Pak Indra? Atau Bu Ida? Banyak tuh yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat sedikit banyak ilmu yang sudah kita terangkan di sekolah, tapi kita tahu namanya apa dan posisinya apa dan tempatnya di mana seperti itu. Alhamdulillah dengan ada program ini kita jadi sedikit banyak juga tahu seperti itu. Nah di sini saya mungkin ini karena juga saya sebagai siswaan, mungkin saya lebih cenderung ke budaya positifnya ke bagian posisi kontrol ya. Nah, posisi kontrol. Di sini yang Bapak jelaskan tadi seperti sama-sama kita saksikan di antara kelima posisi kontrol tadi yang terbaik untuk meredamkan emosi siswa atau meredamkan untuk memperbaiki kesalahan siswa itu posisi manajer. Manajer. Saya setuju. Tapi saya ingin bertanya saja. Semua itu saya setuju. Bisa nggak semua itu kita mengendalikan kesalahan sesuatu, bisa nggak kita kombinasikan kelima posisi tersebut atau sebagian posisi tersebut seperti posisi penghukum, posisi manajer dan posisi teman seperti itu dikombinasikan atau hanya satu saja? Karena di kacamata saya setiap kesalahan anak itu sifat mereka berbeda-beda pembawaannya. Ada yang
langsung sadar, masa lesang dan mengalami kesalahannya. Ada juga anak yang nyal lah, kita nyal mau itu terus seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya buat bisa nggak dikombinasikan atau hanya harus seperti itu saja untuk mendidik anak kita? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kritis, berpikir kritisnya dari Pak Rahmat. Apakah boleh menggabungkan semua posisi kontrol untuk membimbing anak? Jawabannya adalah boleh. Boleh. Tergantung keperluan dan kebutuhan kita saat itu. Ya. Kalau kita mampu menggabungkan semuanya, tidak apa. Karena salah sekali anak itu bentak dulu. Kamu ini tiap hari kayak gini. Terus dilanjutkan lagi ke membuat bapak kecewa, membuat rasa bersalah. Dilanjutkan lagi kepada teman, posisi kontrol teman. Sebenarnya kamu tahu kan bapak itu tetanggamu, masa kamu nggak malu dengan tetanggamu? Dia mulai menetralkan situasinya. Setelah itu dia masuk ke pemantau. Kamu tahu aturan sekolahnya kayak apa? Kamu tahu ini melanggar norma apa? Kamu tahu kalau di masyarakat kamu itu sudah disebut tukang beli, seperti itu. Setelah dari posisi pemantau masuk lagi ke posisi manajer dengan mengaitkan dengan keyakinan kelas tadi. Jadi anak itu akan masuk ke kandangnya sendiri. Ketika di posisi manajer, anak yang bersalah, anak yang menyebutkan solusinya. Kita akan hanya menuntun saja. Kalau anak istimewa langsung posisi manajer. Tapi kan karena anak istimewa tidak akan melakukan kesalahan. Anak tidak akan melakukan melanggar aturan sekolah kalau dia istimewa. Kalau anak yang melanggar itu ya anak-anak yang agak-agak bandel. Maaf, tadi psikopat. Jadi semuanya itu bisa diselesaikan dengan posisi kontrol dan segitiga restitusi, asal bukan psikopat ya. Kalau kelainan psikologi seperti itu memang sudah tidak bisa dilakukan dengan penyelesaian segitiga restitusi. Mungkin di rupiah atau apa, saya nggak tahu juga. Jadi bisa, insya Allah bisa. Jadi seperti itu. Baik Pak Rahmat, mohon sedikit penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang lagi ya untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan kedua silahkan bisa disampaikan lagi. Monggo Pak Musi. Aman. Pembina eskul. Monggo Pak Basir. Pembina eskul. Atau ibu-ibu yang lain. Wida, silakan untuk Wida. Oh, pertanyaan sudah sama. Dinilai kebajikan juga ada loh. Mau teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, monggo. Pertanyaannya di keyakinan kelas. Misalnya, sebentar. Yang pertama, keyakinan kelas itu dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran ya. Boleh guru mapel, boleh wali kelas. Boleh, semuanya boleh. Terus misalnya nih mau membuat keyakinan kelas, itu kan dalam sekelas siswanya banyak. Kalau misalnya permasalahannya yang harus diyakini itu banyak sekali, itu bagaimana? Apakah semuanya ditampung atau tidak boleh terlalu banyak gitu, jadi harus di skip lah gitu, mana dipilih yang mana yang paling utama gitu. Bagaimana? Terima kasih. Baik Ibu Ida. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Ibu Ida. Bagaimana sih keyakinan kelas itu? Apakah harus banyak detail gitu? Sebenarnya tidak. Contoh keyakinan sekolah itu mengadopsi dari keyakinan kelas. Umpamanya kita mengambil nilai disiplin, tapi kita mengkonfirmasi dulu Bu ya. Kan umpamanya ada 35 siswa. Ayo nak, satu-satu umpamanya siswa menyebutkan. Berarti nilai ini itu masuk dalam nilai disiplin ya. Isinya itu ini. Jadi kita rangkum satu nilai merujuk kepada nilai-nilai kebajikan tadi. Merujuk ke situ dengan bahasa positif. Disiplin, religius, peduli lingkungan, toleransi itu adalah produk dari bahasa positif yang isinya adalah nilai-nilai kebajikan.
Jadi harus ditampilkan juga nilai kebajikan. Nah ini nilai kebajikan yang mana, masuk mana kira-kira. Nanti kalau ibu tahu, anak tahu, proses bersama, anak itu mengetahui. Oh, ketika saya ditanya, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Saya melanggar keyakinan kelas tanggung jawab. Ternyata saya pinjam duitnya teman, atau pinjam bukunya teman, atau pinjam pensiunan teman, saya patahkan dan saya tidak mau mengganti. Itu pas segitiga restitusi nanti. Jadi keyakinan kelas itu adalah sifatnya menggunakan bahasa yang pendek-pendek, singkat, universal, dan mudah kita ingat, mudah kita pahami. Namun di dalamnya harus di breakdown dulu sama-sama di kelas, dikupas dulu ini ya saya, religius ini, peduli lingkungan itu ini. Jadi mereka akan tahu. Kita ambil kepalanya, isinya mereka sudah mengetahui sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu tentang pembuatan keyakinan kelas. Nanti dalam poster sebesar portofolio atau kertas sebesar podium itu ditempelkan. Judulnya ya keyakinan kelas. Boleh diadopsi menjadi keyakinan sekolah. Boleh. Nanti kalau sudah bagus banyak semua kelas membuat itu bisa menjadi keyakinan sekolahnya, sudah diringkas, dirangkum kalimatnya menjadi kalimat-kalimat positif dan universal tadi. Itu menjadi keyakinan sekolah. Seperti itu Ibu Hidayah. Jadi boleh aja dari nilai-nilai yang banyak tadi diringkas jadi satu nilai positif yang universal. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Baik. Mungkin ada lagi? Dari 7 nilai ini adalah saling terkait untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Terbukti tidak? Terbukti. Di dunia ini kan banyak sekali macam-macam. Macam-macam apa? Ya macam-macam bakat yang dimiliki siswa. Cabang olahraga aja bermacam-macam. Profesi aja bermacam-macam. Itu menunjukkan adalah setiap siswa memiliki siswa, murid, mempunyai kodratnya masing-masing yang dibawa sejak lahir. Dan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum terjun di masyarakat sebagai kepala rumah tangga, dia akan menjadi siswa bersekolah dulu. Bagaimana dia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya kalau dia tidak sekolah? Bagaimana kalau dia tidak mengetahui nilai-nilai kebajikan untuk bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan? Bagaimana dia bisa berilmu? Bagaimana dia bisa kaya kalau tidak mempunyai nilai-nilai itu tadi? Makanya filosofi kita yang kita gunakan adalah dari Ki Hajar Dewantara. Menuntun saja. Sifatnya hanya menuntun, guru, memfasilitasi. Kodratnya masing-masing sudah memiliki kodrat. Digambarkan seperti biji jagung. Ketika ditanam di tanah yang subur dan yang gersang, semuanya sama-sama tumbuh. Namun ketika ditanam yang subur, maka akan lebih berbuah lebat, lebih banyak lagi yang didapatkan. Kenapa? Karena dia di sekolah mendapat asupan sesuai dengan kodratnya. Sama dengan ditanam di tempat yang kering. Mungkin biji jagungnya biji sama unggulan ditanam di tempat yang kering, maka dia akan tumbuh juga, namun dia gersang, pur literasi, miskin literasi, terus miskin pengetahuan, miskin karakter, miskin akhlak, karena ya kurang tuntunan tadi. Kalau di masyarakat nggak ada yang menuntut, di masyarakat itu sudah bebas, implementasi dari kualitas orang itu terlihat. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada satu penutup atau mungkin penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo jika ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan teman-teman, sebelumnya kalau masih ada opsi oleh Pak Agung selaku narasumber kita, artinya kita manfaatkan semaksimal mungkin ilmu pengalaman beliau yang sampai detik ini beliau curahkan dan bagikan kita. Jika ada yang ingin disampaikan boleh, berbagi pengalaman boleh, dan penguatan boleh. Rekan-rekan sekalian, mungkin hal ini sudah kita terapkan seperti para mahasiswa, namun kita hanya belum tahu tatanan, istilah, dan runtutan seperti apa yang mesti kita lakukan.
menyinggung apa yang dipertanyakan oleh Pak Rahmat tadi mengenai apakah kita harus melakukan semua dari 5 posisi kontrol tersebut atau memilih salah satu yang paling ideal. Kalau menurut saya pribadi sebagai kekuatan adalah yang pertama kita harus coba bisa lebih dalam menggali dari titik 5 kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu. Artinya kita coba selami murid tadi dari aspek itu dulu gitu. Nah baru kita bisa menentukan tindakan posisi kontrol yang akan kita lakukan kepada murid tadi. Misalnya yang pernah saya alami waktu menindak atau memberikan program restitusi kepada Zaki waktu dia terlambat itu. Saya coba gali latar belakangnya, ternyata dia maaf keluarganya divorce gitu, artinya sudah broken home, bapak ibunya bercerai. Pada saat itu dia bercerita berkisah bahwa dia harus membantu orang tuanya untuk berjualan, sehingga konsekuensi atau akibat yang dia dapat pada saat itu adalah dia datang terlambat ke sekolah. Itu versi dia. Dan disitulah baru kita bisa memberikan mengambil tindakan untuk mengambil posisi kita untuk memberikan masukan kepada si Zaki tadi sebagai apa gitu. Memang 5-5-nya boleh gitu, sesuai dengan konteks murid kita dan karakter muridnya kita. Namun harapan saya dan teman-teman yang lain juga, artinya nanti bertahap sambil belajar, paling tidak kita maksimalkan Bapak Ibu semua. Siapa tahu kita bisa maksimalkan kalau dalam hal memilih dari 5 posisi kontrol tersebut, kita bisa memilih yang posisi manajer. Kenapa manajer? Karena harapannya artinya solusi dari permasalahan yang murid alami itu akan muncul dari dirinya sendiri. Permasalahan dia masalahnya apa, namun dia juga punya solusi, kira-kira dia punya komitmen memperbaiki masalahnya itu seperti apa. Jadi peran kita adalah fasilitator, pendengar yang baik, dan memberikan arahan di situ. Jadi kultur atau kebiasaan yang kita bangun adalah itu tadi, artinya membuat murid kita sadar sesadar-sadarnya tentang apa yang dilakukan dan punya komitmen untuk memperbaiki diri. Artinya ya perlahan, mimpi saya besar itu begitu, artinya karakter murid punya inisiatif untuk memperbaiki kesalahannya itu muncul dari dirinya sendiri. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau pendekatan kita persuasif, baik dengan anak, tanpa harus marah-marah di awal dan segala macam, saya yakin dan percaya bahwa hal itu akan bisa kita laksanakan. Optimisme saya selalu muncul. Ya syukur-syukur alhamdulillah sekali ada momen seperti ini kemarin Bu Sugi, artinya hampir 90% teman-teman semua di sini sudah diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Bu Sugi dan Pak Agung mengenai bagaimana cara kita menangani murid yang bermasalah, bagaimana cara kita melihat kondisi kebutuhan dasar murid dan lebih jauh mengenai penegakan segitiga restitusi tadi. Terus lebih lanjut mengenai tanggapan dari Bu Ida tadi, bagaimana teknisnya Pak dalam kelas. Sangat betul apa yang disampaikan oleh Pak Agung, artinya seberapa banyak pun murid yang ada di dalam kelas kita, prinsipnya semuanya kita hargai Bapak Ibu, artinya semua pendapat mereka dihargai. Mungkin murid kita itu masih punya keterbatasan dalam redaksi kata, apa yang mau dia ungkapkan, kita beri kebebasan Bapak Ibu, mau dia pakai bahasa Indonesia, mau dia pakai bahasa Kutai, mau dia menuliskan sendiri ke depan, atau dia langsung berucap dengan kita, cuma kita fasilitasi dia. Teknisnya mungkin kita minta mereka bercurah pendapat di papan tulis misalnya. Satu temannya nanti mengkoordinir bantu menulis. Setelah itu kita rangkum semua, baru kita simpulkan menjadi hal-hal yang spesifik, yang umum begitu. Jadi misalnya kata Pak Agung tadi, tidak bikinlah yang ringkas, yang singkat, yang mudah diingat, dan menghindari kalimat-kalimat yang ada kata-kata negatifnya. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Kan di situ kan ada kata, misalnya murid, Pak, bagaimana kalau mengenai peraturannya tidak boleh datang terlambat ke sekolah Pak? Boleh, silakan, ajak aja dulu di depan. Itu kan sebenarnya kan inti dari corak pendapat si anak tadi adalah kedisiplinan intinya gitu. Nah, itu kita rephrase, maksudnya paraphrase, kita ubah ke dalam makna yang positif menjadi datang tepat waktu. Oh, yang kamu maksud tadi adalah datang tepat waktu ya, Nak? Betul Pak, Bu. Nah, jadi kita maknai positif gitu. Berkata baik tidak boleh Pak, cara baik Pak, tidak boleh berkata jorok Pak. Nah, itu kan berkata positif, baik dan benarnya gitu. Kan anak-anak kita sekarang ini kulturnya misalnya begitu. Anak-anak sering misalnya di lapangan berkata yang tidak baik, berkata sesuatu yang berbau binatang dan segala macam. Memang itu sudah mendarah daging, berkultur dan budaya di sini. Hal itu bisa kita tekan Bapak Ibu semua. Kalau kita punya komitmen semua kelas melalui wali kelas
atau guru mapel seperti kemarin yang Ibu Yohana singgung bahwa beliau sendiri sudah melakukan perjanjian mapel, misalnya perjanjian kelas misalnya dengan mapel tersendiri boleh, atau diinisiasi oleh wali kelasnya membentuk kesepakatan atau keyakinan kelas tadi. Sangat bagus itu, nantinya akan bermuara di keyakinan sekolah. Dan saya berharap rekan-rekan semua setelah ada materi ini dan selesai kegiatan kita nanti mungkin bisa dibantu difasilitasi oleh Pak Agung, Bu Nisa, dan Bu Sugi dan teman-teman yang lain, bisa itu diajakin anak-anaknya untuk curah pendapat, membuat keyakinan kelasnya. Sekolah memberikan fasilitas, Bapak Ibu, kemarin sudah pernah saya belikan itu kertas karton, ada yang warna merah, warna biru, sekitar 50 lembar itu, ada juga kertas plano itu di sama Bu Melisa, digunakan saja Bapak Ibu. Marker apakah artinya untuk curah pendapat, sama kayak ini post-it juga, jadi anak-anak diajakin untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas lagi. Nanti secara garis besarnya mungkin kita bikin maksudnya kesepakatan bersama pada saat momentum upacara bersama, setiap kelas sudah punya tuh keyakinan kelasnya masing-masing dan kita curahkan secara massal dalam satu momen menjadi keyakinan sekolah, dan itu sangat luar biasa Bapak Ibu, bisa diterapkan di sekolah kita. Itu sudah dilakukan oleh Mansel kalau tidak salah, di bawah naungan Pak Rudito, teman-teman di sana mengebut itu kalau tidak salah, Bapak beliau juga cerita bikin kesepakatan kelas, keyakinan kelas dulu, hitungan minggu, jadi akhirnya keyakinan sekolahnya. Jadi itu tadi pada saat kita mau menerapkan segitiga restitusi, muaranya adalah daripada keyakinan sekolah itu. Artinya nilai-nilai positif yang kita yakini di sekolah kita, yang mesti kita anut bersama dan kita junjung bersama. Ujungnya lagi Bapak Ibu apa outputnya? Insya Allah akan terbentuk karakter murid. Tidak ada lagi murid yang seperti Ibu Titi tadi bilang, kalau temannya pada saat bantu ngangkat tidak ada lagi yang ngetawain kan gitu kan. Sebenarnya kan itu karakter itu. Karakter dimana kalau kita lihat sesuatu yang urgent harus sigap, tidak boleh ditertawin, malah harus saling bantu. Nah sebenarnya itu maksudnya ya memang belum kita sentuh ke situ. Bismillah, semoga kita bisa bersama-sama. Harapan saya dan teman-teman mohon doanya, kita bergerak bersama-sama melalui bantuan Bu Sugi, Pak Agung, dan Bu Nisa, kita gerakkan ini Bapak Ibu. Saya sangat concern dalam hal karakter ini intinya. Sekolah insya Allah akan dukung semaksimal mungkin. Asalkan artinya Bapak Ibu terbuka komunikasi, jangan segan-segan berkesah, berkomunikasi kira-kira minusnya, plusnya di mana dan segala macam. Terakhir sebagai penutup dari penguatan yang saya berikan di sini, artinya ilmu ini artinya bisa saja stop sampai di sini, namun juga saya menunggu actionnya teman-teman. Kita bergerak bersama-sama, mulai dari hal yang kecil intinya gitu, dengan menerapkan kesepakatan mapel misalnya, boleh Bapak Ibu. Kalau istilah bahasa Inggris itu learning kontrak pembelajaran misalnya. Di awal pembelajaran misalnya kalau belum ada sesi pembelajaran boleh bikin kesepakatan tuh. Seperti Bu Yohana kemarin, anak-anakku sekalian, kalian boleh terlambat 5 menit misalnya, karena saya punya bonus waktu 5 menit karena saya sering terlambat 5 menit. Jadi kalau saya terlambat 5 menit tidak dipermasalahkan gitu. Dan harapan saya rekan-rekan sekalian, kita coba kurangi hukuman yang bersifat fisik gitu, karena itu sangat berpengaruh. Saya kemarin lihat di di survei lingkungan belajar anak-anak itu, ya memang tiap tahun ada Bapak Ibu butir soal itu, apakah guru pernah memberikan hukuman fisik, apakah kalian pernah dijewer atau dicubit, itu ada redaksi soal-soal seperti itu ada. Kita bimbing anak-anak jangan sampai yang memilih pernah dan segala macam. Efeknya apa? Efeknya adalah jadi rapot pendidikan kita. Jadi kita kalau punya persepsi sama, harapannya ya bersinergi untuk melaksanakan program-program yang sangat bagus yang sudah diimplementasikan dalam grup gerak ini melalui Pak Agung, Bu Sugi, sama Bu Nisa. Intinya bukan cuma 3 orang ini, teman-teman yang lain punya praktik baik, monggo dipersilahkan. Kita juga punya forum kan namanya Kombel itu, komunitas belajar itu yang dikomandoi oleh Bu Nisa. Buka waktu, buka sesi, berkesahan sama-sama situ, berembuk. Kalau ada permasalahan dibuka sama-sama. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman Bu Titi, Bu Ida, Bu Rosi yang menyelami keadaan murid gitu. Ada yang misalnya sampai pingsan 2 hari kemarin itu kan, ternyata dia nggak makan. Itu kan realita sama-sama kita. Intinya di mana kita menyikapi hal itu, sampai dia nggak bisa turun, sampai dia terlambat segala macam, itu mesti kita sikapi gitu. Berarti kan ada kebutuhan dasar murid tadi yang memang belum terpenuhi. Efeknya dia sampai ke sekolah, sampai terlambat, sampai absen. Nah itu yang menguji kita semua Bapak Ibu. Artinya saya yakin dan percaya kalau niat kita baik, niat kita positif, outputnya kita pun akan positif.
Kurang lebih begitu Pak Gung, closing dan penguatan dari saya. Saya apresiasi setinggi-tingginya apa yang sudah dilaksanakan selama 2 hari ini. Semoga punya dampak yang maksimal dan teman-teman tercerahkan semua sudah mulai bergerak dalam hal pendekatan dengan muridnya untuk melakukan perbaikan bertahap demi bertahap. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas motivasi, share pengalaman dan penguatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga menjadi hal yang manfaat, yang positif, yang bisa saya ambil dan bisa saya tiru ke depannya. Jadi kata kunci dari kegiatan kita adalah kolaborasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berkolaborasi, kita akan bisa mencapai tujuan bersama. Kalau sifatnya saya itu siap, saya welcome, saya diajak kapanpun, diajak ngapain, diajak komunikasi, diajak disuruh ngajarin apa, saya siap. Namun itu semua tergantung dari reaksi atas dua belah pihak. Kalau dari kami, oke, kami siap. Dan hal paling kecil yang bisa berlaku adalah kami hanya melakukan sendiri. Umpama tidak ada gerakan dari yang lain, hal terkecil adalah ya setidaknya saya membuat kesepakatan mapel di mapel saya sendiri. Jadi itu adalah sudah melakukan ikhtiar. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin jika tidak ada pertanyaan berikutnya, materi saya cukupkan sampai di sini. Mohon bisa ditutup kepada Ibu Sugi sebagai moderator. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Agung Cahyo SPD. Boleh akses dulu dong buat narasumber kita. Iya, jadi kesimpulan pada kegiatan kita pada hari ini itu adalah sejatinya pendidikan itu kita harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlunya kita memahami kebutuhan dasar murid serta teori motivasi apa yang sedang mereka rasakan. Maka dari itu perlu adanya satu disiplin positif ataupun nilai-nilai kebajikan secara universal yang bisa kita berikan, kita contohkan kepada murid kita, sehingga kita nanti bisa membuat satu keyakinan kelas yang bisa kita gunakan. Dengan keyakinan kelas tersebut, maka kita bisa menggunakan dari 5 posisi kontrol itu, bisa menggunakan 2 atau 3 atau lebih untuk mengontrol siswa dengan melakukan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, demikian agenda kita pada hari ini. Untuk menutup acara kita, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.